Selamat siang semuanya, apa kabar Anda? Dari sini saya Ferdinand Munte, saya akan membawakan berita tentang pengetahuan ibu dalam mengetahui gizi sang anak. Jadi, tingkat pendidikan dan pengetahuan ibu merupakan faktor yang paling mempengaruhi, yaitu faktor utama untuk status gizi sang anak, ya terutama lagi balita. Banyak anak yang kekurangan gizi pada saat ini dan mengalami kekurangan gizi dan memperburuk gizi dari sang anak. Kita tahu semuanya, gizi buruk itu juga menjadi penyebab tingginya angka kematian pada anak balita dan menurunkan kualitas hidup, mengganggu tumbuh kembang sang anak, dan setiap 25 tahun negara dengan angka bertambah penduduknya 2,5%. Harus melipat gandakan jumlah kesehatan, tempat tidur, rumah sakit, sekolah, dan lain-lain. Agar tempat sejajar dengan kenaikan penduduk, keadaan inilah yang mendorong banyak perencanaan kesehatan nasional di antara program kesehatan ibu dan anak. Pertamanya, program kesehatan untuk ibu. Program kesehatan untuk ibu menyediakan buku KIA, yaitu buku panduan untuk kesehatan ibu dan anak. Status gizi anak sangat penting diperhatikan karena dapat menentukan kualitas hidup anak ke depannya. Berbagai permasalahan gizi anak ini masih terjadi banyak di Indonesia. Menurut data Riskesdas tahun 2018, pada tahun 2013, balita di Indonesia yang menderita gizi buruk dan kurang dengan indikator berat badan umumnya mencapai persentase 17,7% dan meningkat menjadi 19,6% pada tahun 2018. Sedangkan persentase balita dengan status gizi sangat pendek dan pendek dengan indikator tinggi badan menurut umur pada tahun 2013 adalah 37,2% dan 30,8% pada tahun 2018. Ya, banyak faktor yang berperan dalam terjadinya gangguan status gizi anak. Di antaranya tingkat pendidikan dan pendapatan orang tua. Dengan adanya berita ini dan tersampaikannya data-data yang ada, maka seorang ibu harus bisa mengetahui kebutuhan sang anak agar sang anak tercukupi dan tidak mendapatkan kekurangan, terlebih lagi kekurangan gizi pada anak-anak atau balita atau anak-anak yang sedang di bawah umur. Pernikahan dini juga harus dihindari. Kenapa kita harus menghindari pernikahan dini? Karena ketika kita melakukan pernikahan dini saat umur belum mencukupi adalah suatu kesalahan yang sangat besar. Karena kita seorang pun ketika umur kita kurang dan kita menjadi seorang orang tua, itu akan sangat berdampak buruk untuk kita sendiri dan untuk anak-anak kita kelak. Dan ketika ada seseorang pasangan suami istri yang di bawah umur, apalagi seorang ibu, apa yang akan dilakukan tentang anaknya? Sedangkan ia masih butuh juga asuhan dari orang tua. Jadi kita selalu merayakan adanya Hari Ibu. Apakah cukup hanya untuk mengucapkan hari ibu saja? Contohnya selamat hari ibu, selamat hari ibu, selamat hari ibu, tanpa kita melakukan satu hal apapun. Jadi melalui berita ini, maka saudaranya jika kemudian hari ibu itu tak sekedar seremoni, namun seremoni saja, tapi mendorong, mendukung, dan mengedukasi kaum ibu untuk memberikan gizi terbaik bagi anak pada usia dini demi masa depan yang lebih baik lagi untuk bangsa kita ini. Karena nasib bangsa kita ini tergantung pada generasi anak muda. Jika tidak ada generasi anak muda, apa yang akan terjadi pada negara kita ini? Jadi sekian berita dari saya. Semoga membantu Anda agar bisa mengetahui lagi dan bisa mengetahui lebih banyak lagi tentang apa yang terjadi dengan